Selamat sore pemirsa, puncak KTT G20 yang berlangsung selama 2 hari telah resmi ditutup. Pemerintah Indonesia dinilai sukses menjalankan presidensi G20 tahun ini. Puncak acara KTT G20 juga berhasil melahirkan G20 Bali Declaration Leaders. Pemirsa, kita akan kembali mengulas gelaran KTT G20 di Bali dalam Special Report Serba-serbi KTT G20 bersama saya Naila Husna. Dan pemirsa, konferensi tingkat tinggi G20 di Bali telah selesai diselenggarakan dengan lancar dan tanpa gangguan keamanan. Suksesnya KTT G20 di Bali ini tak lepas dari kontribusi seluruh pihak, salah satunya dari pihak kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya rangkaian kegiatan. Dan berikut kita ikuti liputan jurnalis Media Group News, Zevanya Sara dan juru kamera Syahdam Ar-Rahman langsung dari Badung, Bali. KTT G20 yang berlangsung di Bali selama 2 hari dimulai pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 ini sudah selesai dan berhasil diselenggarakan dengan aman dan juga lancar. Tentunya keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 ini tidak terlepas dari peran pihak kepolisian yang turut serta berkontribusi untuk menjaga keamanan yang ada di Bali, khususnya yang berada di Nusa Dua, tempat berlangsungnya KTT G20. Untuk lebih lengkapnya, saya akan ajak Anda berbincang langsung bersama Kadif Humas Mabes Polri, ada Irjen Pol Dedi Prasetyo saat ini. Pak Dedi, KTT G20 ini sudah selesai diselenggarakan, aman dan juga lancar. Dari pihak kepolisian sendiri, ini apa yang menjadi fokus perhatian dan penilaian terhadap pengamanan selama KTT G20 ini berhasil? Ya, dari pertama kali tentunya saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kegiatan KTT G20 sudah berakhir dan alhamdulillah juga apresiasi dari seluruh kepala negara atau dari tamu-tamu undangan yang hadir memberikan apresiasi atas terselenggaranya KTT G20 yang capaiannya sangat luar biasa. Kemudian memang yang terpenting semuanya sesuai dengan arahan Bapak Presiden adalah sinergitas dan terkoneksi dengan baik antara seluruh stakeholder yang terlibat langsung sesuai dengan tupoksinya masing-masing di dalam penyelenggaraan kegiatan, pengamanan, dan semuanya rangkaian event-event yang diselenggarakan di KTT G20 ini menjadi hal yang penting. Yang kemudian yang kedua memang perencanaan kita. Perencanaan ini juga merupakan hal yang penting dalam suatu skala operasi besar. Ini kan operasi besar berskala internasional yang baru pertama kali melibatkan personel dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian sistem pengorganisasian, kemudian koordinasi, komunikasi, dan informasi ini yang betul-betul sangat baik. Ya, dengan TNI sebagai leading sektornya, kemudian Polri juga melapis di ring 2 dan ring 3, dan kemudian juga kita melibatkan masyarakat. Ya, kearifan lokal, pecalang juga kita libatkan untuk bahu-membahu bersama-sama mengawal seluruh rangkaian kegiatan G20 yang alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar, aman, dan sukses. Gitu. Tadi Bapak juga sebutkan bahwa keberhasilan pengamanan yang ada di KTT G20 ini tidak terlepas dari bantuan masyarakat atau kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu pecalang. Nah, seperti apa sih Pak keterlibatan mereka dan dari pihak kepolisian sendiri ini kenapa melibatkan mereka dalam pengamanan berskala internasional ini Pak? Ya, karena dengan melibatkan kearifan lokal, komunikasi dengan masyarakat juga akan semakin lebih cair. Ya, selain teknologi yang kita gunakan, ya dari mulai teknologi yang kita pasang dari bandara, kemudian dari seluruh jalur yang dilalui oleh para delegasi, kemudian di tempat-tempat. Pecalang ini menjadi hal yang menurut saya cukup penting di dalam ikut membantu mensukseskan kegiatan ini. Dengan kehadiran pecalang bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Karena kita juga mohon maaf, dalam rangkaian kegiatan ini banyak jalan yang harus kita tutup, kemudian kegiatan masyarakat juga ada yang dibatasi di area-area tertentu. Ini dengan kehadiran pecalang yang mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat adat, alhamdulillah masyarakat adat di Bali juga sangat mendukung, sangat mensupport kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini. Tadi juga Bapak sebutkan ada teknologi yang digunakan oleh pihak kepolisian, mulai dari yang terpasang di bandara hingga yang ada di jalan untuk pengawalan. Ini seperti apa sih Pak
Ya, dari teknologi tentunya kita tidak kerja sendiri karena sesuai dengan perintah Bapak Presiden kan semuanya harus memiliki terkoneksi dengan baik. Yang teknologi yang kita gunakan misalkan kita menggunakan kamera face recognition. Artinya kita bisa monitor seluruh orang-orang yang masuk dari Bali, baik dari pintu bandara dan pelabuhan, ini bisa kita monitor semuanya. Kita bekerjasama dengan Dukcapil. Ya, kemudian kita juga menggunakan teknologi CCTV yang bisa memonitor seluruh perjalanan daripada delegasi. Dan banyak teknologi yang kita gunakan, ada 16 aplikasi di sini, baik dari aplikasi K3I, kemudian aplikasi SPOT, demikian juga aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dari beberapa kementerian lembaga seperti aplikasi dari Badan Penanggulangan Bencana, kemudian aplikasi dari PMKG, kemudian juga aplikasi dari mengukur kecepatan angin yang ada di tol dari Jasa Marga, semuanya kita gunakan. Ini semuanya dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan dan juga kita menyiapkan rencana kontingensi. Apabila terjadi bencana alam dan sebagainya, kita juga sudah siap. Polri juga menyiapkan 1.500 personil dalam rangka untuk menghadapi situasi kontingensi. Berarti ada peran masyarakat, teknologi, dan juga koordinasi yang dari pihak kepolisian ini selalu berkoordinasi sinergi dengan TNI begitu. Pada saat berlangsungnya KTT G20 ini Pak, kan tadi Bapak sebutkan bahwa sudah berlangsung dengan aman dan juga lancar. Apakah ada gangguan begitu Pak yang dari pihak kepolisian ini terima namun bisa diselesaikan? Gimana Pak? Ya, untuk gangguan-gangguan secara umum saya rasa tidak ada yang berarti ya. Ada beberapa serangan-serangan, khususnya serangan cyber yang bisa dimitigasi dengan baik oleh Satgas Gakum, berkoordinasi dan berkomunikasi juga dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah cukup baik, dan di BIN juga itu semuanya bisa kita antisipasi dengan baik. Kemudian hal-hal lain baik di Bali, kemudian kita juga melibatkan personel yang ada di Jawa Timur dan di NTB, tidak ada kejadian-kejadian menonjol. Alhamdulillah sekali lagi semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Jadi memang peran dari pihak kepolisian ini juga turut memberikan kontribusi ya Pak terhadap kelancaran dan juga keamanan berjalannya KTT G20 di Bali. Baik, terima kasih Pak Dedi Prasetyo untuk informasi dan penjelasannya. Dan demikianlah pemirsa wawancara saya bersama Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo terkait bagaimana peran dan kontribusi dari pihak kepolisian dalam menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 yang berlangsung di Bali. Dari Bali, Sefanya Sarah Syadam Arahman, jurnalis MG. Report serba-serbi KTT G20 masih akan kami hadirkan kembali untuk Anda usai jeda. Di antaranya ada informasi di hari kedua KTT G20 Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim global, di mana Presiden Jokowi mengajak kepala delegasi G20 untuk menanam bibit mangrove di Tahura, Ngurah Rai, Bali. Sesaat lagi.